Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang resensi. Ada yang tahu resensi itu apa? Resensi berasal dari bahasa Latin, revider atau recensier yang berarti melihat kembali, menimbang atau menilai. Maaf ya kalau ada salah penyebutan. Resensi adalah pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang menilai kelebihan atau kekurangan buku tersebut, menarik tidaknya tema dan isi buku, kritikan, dan memberi dorongan kepada halayak tentang perlu tidaknya buku tersebut dibaca dan dimiliki atau dibeli. Dapat diartikan pula bahwa resensi di sini yaitu memberikan ulasan ataupun penilaian tentang suatu karya, baik itu buku ataupun karya lain. Tugas peresensi di sini memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak dibaca atau tidak. Nah, adapun tujuan resensi itu sendiri ya, yang pertama yaitu untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan buku. Ya, setiap karya pasti memiliki kelemahan dan juga kelebihan. Yang kedua yaitu memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada penulis. Yang keempat, menguji kualitas buku. Dan kelima, mengetahui latar belakang buku diterbitkan. Ada 3 hal yang dapat diresensi, yaitu pertama, buku fiksi dan non-fiksi. Buku fiksi contohnya seperti cerpen, dongeng, fabel, komik, novel. Terus kemudian pementasan seni, bisa film, drama, tari. Pagelaran seni yaitu seperti seni lukis dan seni patung. Hal-hal yang dapat kita tanggapi yaitu dari kualitas isi, penampilan, unsur-unsur, bahasa, dan manfaat bagi pembaca. Sistematika dalam resensi. Yang pertama itu ada judul resensi. Judul yang menarik dan menjiwai isi tulisan menjadi satu di antara unsur yang penting dalam sebuah resensi. Judul tidak dibuat di awal pun tidak masalah atau tidak apa-apa. Kamu bisa membuat judul resensi setelah resensi kamu selesai. Yang kedua yaitu identitas buku yang diresensi. Nah, biasanya setelah halaman cover itu ada identitas buku. Ya, ada judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, terus cetakan keberapa, jumlah halamannya berapa, kemudian harganya berapa. Nah, itu semua bisa kamu cantumkan dalam identitas buku yang diresensi. Yang ketiga yaitu pendahuluan, yaitu kamu harus memperkenalkan pengarang, tujuan pengarang, buku, dan lain-lain. Yang keempat yaitu inti atau isi resensi. Nah, tentunya kamu di sini harus menulis ya isi resensi buku atau film yang berisi sinopsis atau ulasan singkat dan akan lebih baik jika dilengkapi dengan kutipan singkat dari karya yang diresensi. Selanjutnya yaitu mencantumkan keunggulan dan kekurangan buku. Ya, dari mana kita tahu buku ini unggul ataupun memiliki kelemahan? Salah satunya kita bisa membandingkan misalkan buku A dengan buku B. Nah, dengan membandingkan itu kita dapat mengetahui keunggulan dan kekurangan sebuah buku. Nah, biasanya yang dikemukakan dalam keunggulan adalah kelebihan yang ada di dalam isi buku.
dari segi isi karya, kelengkapan unsur, cara penyampaian, dan penggunaan bahasa. Sedangkan dalam kelemahan atau kekurangan ya, bisa dikemukakan dari segi isi, penggunaan bahasa, bahkan penyajian. Yang terakhir yaitu bagian penutup. Ya, penutup di sini biasanya mencantumkan alasan mengapa buku tersebut ditulis, kemudian buku tersebut ditujukan untuk siapa, untuk dewasakah, untuk anak-anakkah, untuk remaja, atau untuk umum. Nah, ini contoh resensi novel Perahu Kertas. Ya, judulnya Perahu Kertas, penulis atau Dewi Lestari, penerbit Bentang Pustaka, tahun terbit Februari 2010, jumlah halaman 444 halaman. Nah, ini merupakan bagian identitas buku. Terus kemudian di sampingnya itu agar terlihat lebih menarik yaitu disajikan cover dari novel Perahu Kertas. Ya, kemudian setelah identitas buku, ya di sini ada sinopsis ya. Kugi dan Kenan, dua manusia yang dapat diibaratkan seperti bumi dan langit. Kugi memiliki penampilan berantakan, namun ia memiliki imajinasi yang tinggi. Sedangkan Kenan merupakan sosok yang pelukis hebat dan artistik. Saat keduanya bertemu, kemudian semakin dekat. Nah, ini merupakan contoh dari sinopsis. Jadi presensi di sini ya, setelah mencantumkan identitas buku ya, kemudian penulis mencantumkan sinopsis ya, sinopsis dari novel Perahu Kertas. Nah, ini contoh kalimat kekurangan atau kelemahan dalam sebuah resensi. Jalan cerita novel ini hampir sama dengan cerita dalam film dan novel yang berjudul Twilight. Bagi pembaca yang sudah pernah menonton atau membaca novel tersebut, akan mudah mendebak kisah dan konflik-konfliknya, sehingga akan merasa kurang tertarik untuk membacanya. Nah, biasanya untuk meresensi novel ataupun cerpen, ya kita akan mengidentifikasi unsur intrinsik ataupun unsur ekstrinsiknya dari tema, kemudian tokoh, alur ataupun latar, kemudian gaya bahasa. Nah, ini contoh kelebihan atau keunggulan dalam sebuah resensi. Buku ini memiliki keunggulan dari segi karakteristik tokoh-tokohnya, sehingga pembaca dapat dengan mudah menyelami karakter tokohnya itu. Novel ini juga dibumbui oleh cerita lucu yang membuat pembaca tidak akan merasa bosan untuk menuntaskannya. Ya, kalau dilihat dari kalimatnya, ya kelebihan dari novel ini yaitu dari unsur intrinsiknya, yaitu karakteristik tokoh dan juga jalannya cerita. Itulah sekilas pembahasan tentang materi resensi. Ya, jika ada yang mau ditanyakan ataupun masukan, ada kekurangan ataupun kelemahan, silakan chat di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk semuanya.